bahagianya melepas hak. Ini ibadah 4, iman 3 generasi, dan ibadah yang terakhir hidup tanpa penghakiman. Bahagianya melepas hak. Saya tahu Anda yang datang di hari ini bukan karena memilih judul. Karena kalau Anda memilih judul, Anda pasti nggak mau datang yang ini. Kok kayaknya paling nggak enak ya melepas hak. Siapa sih yang nggak suka hak? Hak itu seperti sesuatu yang kita bela, kita pegang erat-erat, kita perjuangkan gitu ya. Tapi apa sih kata firman Tuhan mengenai melepaskan hak? Apa sih yang Tuhan mau di hidup ini? Kenapa? Mempertahankan hak. Itu bisa menghalangi kita punya kehidupan yang berarti. Justru waktu kita berani melepaskan hak, waktu kita berani mempercayai Tuhan, Tuhan akan membuat kejutan-kejutan loh dalam kehidupan kita. Kita tuh nggak sedang begini, kalau kita itu hidup dengan Tuhan, kita tuh tidak sedang berusaha menjadi berarti dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak sedang mau show off atau berusaha supaya jadi berarti. Enggak. Kehidupan kita penuh dengan arti itu natural. Itu sebuah hasil dari ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan lihat di dalam Alkitab, bahayanya merasa berhak itu bagaimana gitu ya. Kita lihat gak enaknya dulu. Kita buka di 2 Tawarik 16. 2 Tawarik 16 ini adalah seorang raja yang namanya Uzia. Kisah perjanjian lama ini banyak ya. Cerita-cerita itu yang menjadi sebuah awasan buat setiap kita. Supaya kita mencontoh apa yang baik. Dan kita itu tidak mencontoh apa yang salah yang mereka lakukan. Kita lihat ayat yang ke-3 sampai 5. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kalau kita lihat ayat ini, kita lihat seorang muda yang taat, yang mau diarahkan oleh imam yang namanya Sakaria. Di situ dikatakan Raja Uzia melakukan apa yang benar. Kalau Alkitab sampai catat ia melakukan apa yang benar, itu berarti benar-benar benar. Karena yang mengatakan itu bukan manusia. Artinya dia didapati punya satu kualitas kehidupan meresponi Tuhan. Anak muda yang bernama Raja Uzia ini 16 tahun loh jadi raja. 16 tahun punya posisi sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah bangsa. Tapi dia memulainya dengan benar. Dia memulainya bersama dengan Tuhan. Sampai Alkitab katakan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Di satu sisi kita kagum dengan kehidupan orang muda ini, tapi di satu sisi sebelum saya lanjutkan bacaan selanjutnya, hati saya sudah deg-degan. Kenapa kok ada kata selama ia mencari Tuhan? Berarti apakah akan ada masanya Raja Uzia ini tidak lagi mencari Tuhan? Ternyata iya. Apa yang kita pikir selama ini kita pegang, hubungan kita dengan Tuhan. Pelayanan kita, bahasanya begini, don't take it for granted. Jangan dijadikan sebuah pegangan tuh selamanya. Cari Tuhan itu baru setiap hari. Kalau kita mau punya kehidupan yang benar, bukan hanya dikatakan berhasil selama mencari Tuhan. Tapi apapun musim kehidupan kita, kita bisa tetap didapati orang yang berkenan di hati Tuhan. Itu tergantung bagaimana kita mencari Tuhan setiap hari.
Kalau itu adalah lembah, kalau itu adalah masalah, justru kadang itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita lagi dianiaya orang, kita lagi tidak tahu harus berbuat apa, kita lagi ada di low season of our life, kita bisa dengan gampang berkata, aku mau cari Tuhan segenap hati, Tuhan menolongku, sehingga kesaksian kita adalah kemarin aku sakit, Tuhan sembuhkan dengan ajaib. Kemarin aku kekurangan, Tuhan buka jalan dengan cara yang ajaib. Selalu yang namanya lembah, itu akan membuat kita ketemu Tuhan dan kita mensyukuri Tuhan dan karakter kita semakin dibentuk. Tapi lewat Raja Uzia hari ini, siang hari ini, yang terjadi justru kebalikannya. Yang terjadi adalah ketika Raja Uzia sudah berhasil, saya bacakan dengan cepat apa saja kehebatan Raja Uzia. Di ayat 7 dikatakan Allah menolongnya terhadap orang Filistin. Ayat 8 dikatakan namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Ayat 12, ayat 11 dikatakan ia punya tentara yang sanggup berperang, maju berperang dalam laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat. Ayat 12 dikatakan kepala-kepala pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600. Bayangin raja sehebat Daud aja, triwiranya cuma 3. Ini dia punya kepala pasukan 2.600. Belum terhitung tentaranya. Ayat 13 tentaranya dikatakan ada 370.500. Dan lihat ayat yang terakhir ini gak semua orang alami. Ayat 15. Ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Dari ayat yang tadi saya sebutkan, kita bisa lihat orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu bela abis-abisan. Tuhan itu serius dengan orang yang serius dengan Tuhan. Jadi jangan takut. Justru jagalah langkah kita ketika Tuhan sudah menolong kita. Jagalah langkah kita ketika kita sudah merasa pertolongannya begitu ajaib di hidup kita. Justru jagalah langkah kita ketika kita merasa Tuhan sudah membuat kita kuat. Karena itulah awal kejatuhan Raja Uzia. Di ayat yang ke-16 dikatakan begini. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas. Garis bawahi dulu. Mereka berdiri di hadapan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Raja Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Kalau saja di fase ini Raja Uzia mau mendengarkan Tuhan dan berkata, ups, imam beserta 80 imam lainnya yang tegas. Artinya ini mereka orang-orang yang tidak berkompromi dengan kebenaran. Sudah menegur, memberikan awas-awasan. Seharusnya di level ini, kalau Raja Uzia tetap ingat dari mana asalnya semua kehebatan yang dia punya, maka ayat berikut-berikutnya akan berbeda ceritanya. Tapi lihat ayat 19 dikatakan, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ayat 21 saya lompat. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya.
Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan karena dia dikucilkan dari rumah Tuhan. Awal yang begitu gilang gemilang, mencari Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan selama ia mencari Tuhan, Tuhan membuat segalanya berhasil. Dia menjadi termasyur, pengikutnya banyak. Jatuh hanya karena merasa berhak. Raja Uzia sudah dengan tegas mendapatkan teguran dari Imam Asaria. Dikatakan engkau tidak berhak. Saya berdoa di rumah Tuhan ini, bangkit hamba-hamba Tuhan yang berani menegur raja, pemimpin. Bahkan saya pun juga takut. Saya tadi waktu mau naik ke atas ini saya begitu gentar. Saya tahu apa yang Tuhan akan kerjakan di depan bersama-sama dengan kita. Jaga hati sama-sama ya. Raja Uzia merasa berhak. Dari cerita Raja Uzia ini, saya juga dapat satu hikmat. Yang pertama adalah, Tuhanlah yang berhak menentukan siapa pemimpin rohani kita. Tuhanlah yang berhak. Kenapa Raja Uzia bisa mendengarkan Imam Sakaria? Kenapa dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Tepat seperti Amasya, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Kenapa kepada Imam Asaria, Raja Uzia tidak mau mendengarkan? Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan mau coba katakan kepada Anda. Ketika Anda mulai hebat, Anda mulai bisa, dengarkan baik-baik. Anda tidak pernah berhak memilih siapa pemimpin rohani di atas Anda. Itu murni adalah penetapan Tuhan. Jangan langgar itu. Setiap orang imam, jadi kalau kita lihat di zamannya raja-raja, selalu hidup mereka itu didampingi oleh seorang imam. Raja selalu butuh imam dalam kehidupannya. Dalam Anda hidup sebagai sehari-hari Anda adalah raja. Karena Anda bukan full time, Anda bukan hamba Tuhan yang melayani penuh waktu. Jangan lupa bahwa Anda butuh imam di hidup Anda. Dan Anda tidak berhak memilih-milih imam. Anda tidak berhak memilih imam mana yang Anda mau dengarkan. Imam mana yang menjadi favorit Anda. Gereja kita ini, kalau saya boleh amati, saya jadi volunteer sejak tahun 2002. Saya banyak menemukan contoh mulia di tempat ini. Saya tidak bisa sebut nama. Tapi paling tidak saya melihat begini. Dalam setiap kepemimpinan itu ada season. Bisa jadi dalam season ini, pemimpin inilah yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Menjadi imam di hidup kita. Kita dengarkan mereka. Tapi ada waktunya Tuhan bawa pemimpin ini ke season selanjutnya. Dan saya banyak melihat pemimpin-pemimpin di gereja Mawar Sharon tetap berbuah dengan indah di segala musimnya. Tidakkah Anda bangga? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang-orang yang hatinya itu loh mulia. Gak karena ditentukan karena posisi. Ayo jemaat, dukung pemimpin kita, tapi jangan jadikan berhala. Kalau satu hari pemimpinnya diganti, di level yang paling kecil adalah CG. Sudah enak sama CGL ini, udah 15 tahun bersama. Tiba-tiba harus membelah, melahirkan. Belajar menerima pemimpin yang baru. Karena di season itu ada suara Tuhan untuk Anda. Bisa jadi pemimpin yang baru ini akan menuding Anda dan berkata, engkau tidak berhak. Engkau tidak berhak untuk protes. Siapa yang akan jadi sponsor baru, coach baru, TL baru. Bahkan kalau anak-anak muda itu kadang gembalanya.
yang diutus ke tempat lain. Indah kalau kita benar-benar belajar dari kesalahan Raja Uzia ini. Kita doakan pemimpin kita itu berbuah di setiap musim. Kalau misalnya kita pernah begitu dekat dengan seorang pemimpin, tapi kemudian di season berikutnya pemimpin ini jatuh, tetap dihargai, tapi jangan didengarkan lagi. Karena setiap umat Tuhan, Tuhan itu kasih seorang gembala yang akan menjagai. Jangan terjebak untuk menilai orang tuh hanya dari karismanya. Izinkan pemimpin itu benar di hadapan Tuhan, di hidup kita. Kasih ruang untuk orang baru. Kami juga mulai ajarin ini kepada anak-anak kecil. Karena di CG Kids mereka sudah ada sponsor, temennya naik jadi pemimpin. Saya percaya dalam hati mereka bisa begini, itu loh kak temenku yang di sekolah masih nakal juga sama kayak aku. Tapi kok jadi pemimpinku di CG, kita ajarin. Kalau dia dipilih jadi pemimpin, pasti Tuhan juga bekerja di hidup dia. Tapi Tuhan juga pasti bekerja di hidupmu. Satu hari kamu juga jadi pemimpin. Amin, amin. Boleh gak saya lihat tangan-tangan Anda yang mengasihi pemimpin-pemimpin Anda? Doakan mereka ya, doakan mereka. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Saya melihat semua tangan diangkat loh. Puji Tuhan ya. Dari Raja Uzia kita belajar, jangan sampai kita merasa berhak ya. Dan kita juga belajar untuk menerima season yang berganti dari kepemimpinan yang satu kepada kepemimpinan yang lain. Dan kita akan lihat berikutnya, apa sih di kehidupan kita sehari-hari contohnya. Ada 2 saja, semoga saya bisa menjelaskannya dengan baik. Yang pertama, kalau kita bisa melepaskan hak ini, kita akan jadi orang yang berbahagia. Gitu ya. Kalau Raja Uzia itu kan dia merasa, aku nih sudah hebat. Jadi dia mau menggantikan posisi imam. Karena seolah-olah imam itu kok di depan dia ya, kok semua orang tuh nunggu imam. Jadi raja ini mau mengalahkan perannya imam. Nah kalau di tempat ini saya percaya kita nggak begitu. Tapi di hidup sehari-hari prinsipnya sama. Ada satu karakter atau spirit ya, yang kita mau perangi sama-sama. Merasa berhak itu loh. Yang pertama adalah membalas. Melakukan pembalasan. Hak untuk membalas. Kadang kalau kita merasa benar, kita langsung switch ke aku berhak kok untuk balas. Gitu ya. Kita lihat dulu apa kata firman Tuhan. Di Roma 12 ayat 19 dikatakan begini. Bagus dari 18 deh. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Berhenti di situ dulu. Bapak Ibu, kalau tadi Raja Uzia itu mengambil haknya para imam. Kalau kita di hidup ini jangan sampai kita mengambil hak yang kata Tuhan adalah haknya Tuhan. Beberapa kali aja kok, jarang banget Tuhan itu mengatakan ini hakku. Tapi yang ini harus kita perhatikan. Tuhan itu dengan sangat jelas berkata pembalasan adalah hakku. Artinya kalau kita dijahati orang, kita diperlakukan tidak adil. Pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah milik Tuhan. Berikan ruang kepada Tuhan. Artinya jangan lakukan pembalasan itu. Waktu saya baca ini, itu saya menemukan cintanya Tuhan.
Kenapa kok Tuhan itu gak mau kita balas? Karena kalau kita balas orang yang jahat sama kita, apa bedanya kita dengan orang itu? Kalau orang itu fitnah kita, kemudian kita balas dengan hal yang sama, kita fitnah juga, 11-12 deh kita dengan orang itu. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita menjaga damai sejahtera di hati kita. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Membalas itu bukan hak kita. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Bagian kita bahkan bukan mengampuni. Standar Tuhan tuh lebih tinggi dari itu. Bagian kita adalah ayat selanjutnya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara, membalas itu kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara, kasih ruang untuk Tuhan. Dalam hubungan suami istri misalnya, kalau suami selingkuh, tetaplah benar. Jangan dibalas dengan selingkuh. Hanya dengan kata-kata, dengan pemikiran, biar kapok. Memangnya dia doang yang bisa, aku juga bisa. Anda sedang mengambil haknya Tuhan. Standar Tuhan itu lebih tinggi. Standarnya itu bukan ampuni, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Adakah orang-orang yang menyakiti Anda hari-hari ini? Kirimin makanan ya. Berbuat baik ya. Saya sampai mikir, jangan kaget ya, nanti tiba-tiba begitu, dapat kiriman makanan. Siapa yang mau membalas aku ini? Enggak. Anak Tuhan itu begitu. Anak Tuhan itu kalau handle konflik beda. Firman Tuhan ini ajaib. Firman Tuhan ini kalau dilakukan, membuat kehidupan kita ini berarti. Bayangin berapa sia-sianya waktu yang kita habiskan. Kalau kita tuh cuman kesel, marah, pengen bales, cari kesempatan, nunggu kapan bisa balas. Kadang ya, yang bikin kita kesel itu keluarga sendiri. Bukan keluarga inti, keluarga besar. Kata-katanya mungkin, banding-bandinginnya mungkin. Direndahkan mungkin kita. Anak lu kerja apa? Anak gua udah jadi ini. Anak lu udah beli apa? Anak gua udah beli ini. Jangan kemudian kita itu bilang sama anak kita, kamu gak bisa dapat lebih banyak lagi dan lain-lain. Jangan membalas. Kelihatannya positif ya, kompetitif yang baik. Enggak, Tuhan yang tahu hati Anda. Tuhan yang tahu di balik setiap motivasi itu apakah Anda murni memang ingin menyenangkan Tuhan atau sebenarnya Anda sedang melakukan pembalasan. Aduh, ini cuman Tuhan yang bisa operasi setiap hati. Cuman Tuhan yang bisa melihat setiap motivasi. Lebih baik kalau kita dijahatin orang, kalau kita mengalami perlakuan tidak adil, naik banding ke atas. Waktu kita melepaskan hak kita untuk membalas, Tuhan aku gak mau balas, tak serahin ke Tuhan. Tuhan yang balas, ngeri loh kalau Tuhan yang balas. Lebih baik kita doakan orang itu. Doakan, apalagi kalau itu masih keluarga sendiri. Apalagi itu orang yang pernah deket dengan kita kemudian nipu kita, teman kerja kita mungkin. Kadang saudara bisa makan uang saudara juga. Ngeri loh. Setelah kita berdoa, kita nangis, kita bilang Tuhan aku gak mau balas. Maka doa selanjutnya adalah have mercy on them.
Berbelas kasihanlah ya Tuhan kepada orang yang menyalahi aku ini. Itu baru anak Tuhan. Tetap berbuat baik, tetap menabur bara api di atas kepalanya. Tetap kalahkan itu, kejahatan dengan kebaikan. Ingat, pembalasan bukan hak kita. Dan yang kedua adalah hak untuk mendapatkan upah. Saya bicara kepada orang yang melayani Tuhan dan orang yang akan melayani Tuhan. Sebentar lagi di gereja kita ini akan semuanya melayani. Semuanya melayani. Lihat ya, ketika kita melayani, jangan pernah merasa berhak atas apapun dari pelayanan kita itu. Jangan pernah. Ada satu teladan yang bagus sekali dari Paulus. Kita lihat sama-sama di dalam 1 Korintus 9 ayat 17. Dikatakan begini. Ini konteksnya adalah hak dan kewajiban rasul. Di ayat-ayat sebelumnya tuh Paulus memang bilang, kita tuh loh udah nabur benih rohani ke kamu. Masa sih kita tuh enggak berhak nuai? Memang ini di sini konteksnya kebutuhan jasmani. Tapi kalau hari ini itu lebih kepada pengakuan, pujian, posisi, rasa berharga, seperti itu. Bukan lagi tentang makanan dan lain-lain ya. Paulus bilang begini, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Ini loh prinsip dalam pelayanan. Kalau aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, maka aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Di satu sisi Paulus tahu dia berhak, tapi dia dengan sengaja melepaskan haknya itu. Bapak Ibu Anda yang mulai melayani Tuhan, sedikit banyak omongan Anda didengar. Anda punya pengaruh terhadap beberapa orang di sekitar Anda. Jauhkan daripada kita ya. Buat grup tanpa pemimpin. Kecuali kalau mau surprise birthday ya. Sementara di kick out dulu. Enggak, kita buat grup baru. Tapi setelah itu langsung buyar. Supaya tidak ada persengkongkolan di dalam gelap. Karena kita akan bertumbuh besar. Dan setiap satu demi satu sel. Itu harus adalah sel yang sehat. Tidak boleh ada benih kanker sedikit pun. Anda yang mulai melayani Tuhan. Entahkah itu sebagai pemimpin apapun terkecil. Atau Anda mendapat kepercayaan. Teladani Paulus. Saya juga masih ke sana. Kadangkala itu hati ini ya aduh ada gitu kesenggol dikit. Kan aku juga berat. Tapi selalu diingatkan lagi sama Roh Kudus. Kita enggak berhak. Kalau kita mau bilang, itu anakku gitu ya kalau di bahasa pengembalaan. Bilang itu anakku adalah ketika dia nakal dan kita bertanggung jawab. Bilang itu anakku ketika kita yang mendidik dan melindungi. Bukan ketika seperti teritori. Seperti kita itu kayak menunjukkan power kita over somebody. Dan kita bilang, ini anakku, kok gak lewat aku dulu? Aduh. Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, inilah upahku. Yaitu ketika aku memberitakan Injil tanpa upah. Yuk kita deal sama-sama yuk. Kita gak punya upah apa-apa. Kita lepasin yuk hak kita sama-sama. Hak untuk diakui, hak untuk dipuji, hak untuk di apa ya ini kayak
Ini ya, ini coachnya datang. Nggak usah. Budaya seperti itu justru akan membuat para pemimpin kita mengambil haknya. Pemimpin nggak mau ambil itu. Pasti saya tahu pemimpin-pemimpin kita itu disikat habis sama gembala kita. Bukan orang yang mengambil hak. Tapi kita pun juga jangan terlalu berlebihan. Sungkannya itu loh. Biasa aja. Biasa aja. Setuju? Ya, kita sama-sama melayani Tuhan tanpa upah yuk. Nanti biar Tuhan yang upah. Dan kita tuh gak tahu loh kalau itu upah. Itu loh enaknya. Kita gak tahu kalau itu upah. Kita gak tahu kalau ternyata itu Tuhan sudah bela. Itu Tuhan sudah aturkan segala sesuatu buat kita. Saya bersyukur Tuhan itu sangat peduli dengan hati. Saya ngalami transisi. Kalau dulu saya volunteer, dedicated volunteers seperti Anda. Pelayanannya itu bukan di depan orang banyak seperti ini, di depan anak-anak kecil. Tapi saya bersyukur Pastor Philip pernah bilang, jadi orang itu bukan yang polos, tapi tulus. Kalau polos itu enggak teruji. Tapi kalau tulus, itu sudah dikasihin semuanya, tapi tetap bisa murni. Doakan kami ya hamba-hamba Tuhan, doakan juga pemimpin-pemimpin Anda yuk. Karena Tuhan itu akan elevate setiap layer kepemimpinan. Tuhan akan elevate itu. Dan saya masih ingat, satu waktu saya pulang dari pelayanan tuh dengan hujan-hujan. Waktu itu saya masih jadi volunteer. Waktu itu Tuhan ngomong dengan sangat tegas dan jelas. Tuhan ngomong seperti ini, Pau, satu hari aku akan bawa kamu naik. Tapi hatimu jangan berubah ya. Setiap kali saya ingat kalimat itu, saya tahu saya enggak punya upah apa-apa. Saya takut justru. Takut terima pujian yang berlebihan. Takut terima kebaikan yang sebenarnya saya nggak pantas terima. Karena hati manusia itu cuma Tuhan yang tahu. Ayo kita jadi pemimpin yang murni. Saya masih ingat satu firman Tuhan yang berkata begini, Lewi tidak mendapatkan milik pusaka di antara saudara-saudaranya. Karena yang menjadi pusakanya adalah aku, kata Tuhan. Saya tidak mau tukarkan perkenanan Tuhan dengan apapun. Saya percaya Anda pun juga demikian. Hari-hari ini apa yang Anda pegang? Ada rasa tidak terima apa di dalam hati? Ayo beresin. Tuhan sungguh akan membawa Anda naik. Dan pada saat itu, hati Anda pun jangan berubah ya. Amin.